Jadi gini ya, teman-teman media ya, terkait dengan upaya restorasi yang diajukan oleh Ina Rusli ya selaku terlapor ya, karena laporan polisi di Polda Metro Jaya sudah naik ke tahap penyidikan, sehingga terlapor ya kan berdasarkan Perkapolri boleh mengajukan yang namanya restoratif justice. Oke, itu ada juga di aturan kejaksaan ya. Jadi terlapor atau tersangka itu boleh mengajukan yang namanya restoratif justice, tidak ada masalah itu sesuai kok dengan peraturan Kapolri ya. Nah, artinya apa? Ini kan ancaman pidana yang diadukan oleh saudara M ya terhadap Ina Rusli ini kan adalah ancaman pidana yang sebenarnya di bawah 2 tahun. Oke. Jadi terhadap ancaman pidana yang di bawah 2 tahun sebaiknya dilaksanakan restoratif justice saja. Karena kenapa? Kalau mau berpanjang-panjangan, ini jangan harap bisa menahan Ina Rusli kalaupun nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Oke? Karena kenapa? Ancaman yang di bawah 2 tahun tidak layak untuk dilakukan penahanan. Yang pertama. Tapi kalau mau berpanjang-panjangan ya saya rasa saya menghimbau lah ya, saudara M, kamu pikir baik-baik ya. Perkara hukum tuh nggak enak loh ya. Jangan juga perkara hukum tuh diusahakan untuk dinikmati, menjadi nyaman. Itu tidak ada satu perkara hukum manapun itu bisa membuat orang tuh nyaman ya. Walaupun kamu pelapor, kamu juga akan dipanggil-panggil, kamu akan memberikan keterangan, melengkapi keterangan dan lain-lain. Itu adalah upaya yang sangat melelahkan. Sehingga saran daripada saya ya kan, tempuhlah restoratif ya kan. Toh kamu juga masih menerima nafkah dari suamimu kan, yaitu Fahmi ya, Insanul Fahmi ya. Jadi dalam hal ini harusnya kamu menerima nafkah dia, terus kamu melaporkan dia. Menurut saya kamu yang kurang sopan gitu loh ya. Nah, dan artinya dengan adanya konflik seperti ini kan ya kamu juga banyaklah memperoleh berkah ya. Menurut saya ya Fahmi ini mendatangkan berkah buat kamu, sehingga kamu secara aturan agama Islam ya kamu harus taat kepada suami gitu loh, bukan malah memojokkan suami gitu ya. Ya malah berusaha merusak suami gitu ya kan. Toh karir suamimu itu kan nanti kamu juga yang menikmati hasilnya gitu loh ya. Jadi saya dalam hal ini selaku penasihat hukum dari Ina Rusli, apa yang dilakukan oleh Ina Rusli itu dengan mengajukan restorasi itu udah sangat bagus ya, sangat bagus ya. Artinya dia tidak menerima atau menolak restorasi, ini nggak ada masalah kita. Saya minta ini sampai ke meja hijau kalau gitu, kita akan faktakan ya. Saya perlu juga menyampaikan ya keterangan kepada Polda Metro Jaya. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman telah menyatakan dalam beberapa acara TikTok ataupun YouTube, menyampaikan bahwa nikah siri dan poligami itu tidak dilarang oleh KUHP. Jadi hati-hati Polda Metro Jaya, jangan sembarangan menetapkan orang jadi tersangka ya. Ya, saya akan lakukan upaya hukum loh. Jangan sampai saya lakukan nanti laporan terhadap Propam Mabes Polri. Karena kenapa? Jelas ketua komisi yang menandatangani KUHP ya kan telah menyampaikan yang namanya nikah siri, poligami tidak dilarang. Oke, itu jelas ya. Kita semua tahu. Kalian boleh cek lah melalui TikTok ataupun melalui YouTube. Silakan dicek itu. Ya. Jadi kalau kalian butuh ahli, kalian periksa dulu yang ngomong itu Pak Habibur Rahman itu, ketua Komisi 3. Jadi jangan kalian ya kan dengan atensi tertentu, dengan nafsu tertentu, dengan dorongan tertentu kemudian sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka. Ya, saya yang paling depan akan melakukan upaya hukum. Ya kan, bukan hanya kepada pelapor, juga kepada penyidik yang sedang menangani perkara di Polda Metro Jaya. Oke. Selanjutnya saya mau sampaikan kepada Polda Metro Jaya, laporan illegal akses kami di Mabes Polri telah naik penyidikan. Artinya apa? Sesuatu yang kalian jadikan alat bukti dalam proses penyidikan laporan saudara M, ya,
yang diduga diperoleh secara tidak sah sudah naik ke tahap penyidikan. Ini hati-hati loh, ya, polisi yang memproses sesuatu laporan menggunakan alat bukti yang tidak sah, ini dapat dipidana loh, saya kasih tahu loh, ya, saya kasih tahu. Jadi saya minta laporan Polda Metro Jaya di hold, ya, di hold, dan biarkan laporan Mabes Polri berjalan dahulu. Karena kenapa? Kedudukan Mabes Polri lebih tinggi daripada Polda Metro Jaya. Oke, selanjutnya saya mau sampaikan kepada pihak penasihat hukum dari saudari M, ya. Ya, saya bukan inilah, ya, artinya Anda juga banyaklah buka-buka YouTube, itu ketua komisi udah ngomong gitu loh. Jadi jangan seolah-olah, ya kan, menafsirkan kemana-mana gitu. Ya, saya tidak mau berkomentar terkait nikah sirinya karena itu personal. Oke? Saya hanya mau mengomentari terkait penegakan hukumnya. Karena kenapa? Saya diberikan kuasa oleh Inara Rusli adalah dalam rangka penegakan hukum. Oke, bukan mencampuri urusan pribadinya. Oke? Jadi terkait dengan nikah sirinya biarkan nanti ahli yang menjelaskan. Oke? Ahli perkawinan ataupun mungkin ustadz atau yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan lebih baik. Karena bukan saya, ya kan, saya hanya bertugas membela klien saya. Oke, terkait dengan keterangan-keterangan yang perlu dijelaskan oleh ahli perkawinan, baik itu kemudian ustadz dan lain-lainnya, perangkat-perangkat lainnya yang lebih ngerti terkait dengan nikah siri itu, ya lebih baik dijelaskan oleh orang yang memiliki kompetensi tersebut. Jadi jangan menafsirkan. Jadi saya minta juga kepada pengacara di sana itu, ya janganlah sembarangan ngomong gitu loh. Ya kan? Anda itu kan membela. Gini aja lah. Kamu fokus pada laporan kamu, saya fokus pada laporan saya. Kita lihat siapa duluan naik tersangka, gitu aja. Ya. Yang selanjutnya saya mau katakan, ya, saya akan mendesak Mabes Polri juga untuk memanggil saudari M. Karena kenapa? Dia telah menggunakan video itu, ya kan, dalam laporannya di Polda Metro Jaya hingga naik ke tahap penyidikan. Ya. Saya akan meminta, ya kan, dalam pemeriksaan tambahan kami nanti di Mabes Polri bahwa kami akan mencantumkan ada kerugian material yang dialami oleh Inara Rusli. Oke? Jadi dengan adanya kerugian material tersebut, saya akan meminta kepada Mabes Polri ketika nanti terjadi penetapan tersangka, saya minta kepada para tersangka untuk dilakukan penahanan. Oke? Untuk dilakukan penahanan. Nah, tapi saya jelaskan lagi bahwa kami masih membuka pintu damai. Jadi saya menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa kami masih memberikan ruang untuk dilakukannya perdamaian. Karena ini prosesnya sama-sama naik penyidikan loh. Ya. Jadi saya minta kepada pihak sana jangan ada lagi yang coba-coba berspekulasi. Karena kenapa? Apabila makin banyak orang-orang yang berspekulasi dalam perkara ini, saya akan pastikan kita akan lakukan proses hukum. Nah, itu sudah jelas. Itu kan saya terbuka aja di sini. Kita melaporkan illegal access. Pihak sana, saudari M melaporkan katanya perzinahan, ya. Ancaman hukuman perzinahan di bawah 2 tahun. Oke? Illegal access kami di atas 5 tahun. Saya maunya semua ini damai. Untuk apa sih ribut-ribut? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, secara hukum Islam, istri itu harus nurut sama suaminya. Istri kan menganggap suaminya imam, betul tidak? Ya kan? Imam itu artinya apa? Guru. Ya kan? Yang bisa membawa keluarga itu ke arah yang baik dan lain-lainnya. Ya kan? Di sini kan dia berbuat baik kok. Ya kan? Walaupun ada hubungan, ya, yang diklaim sudah ada nikah siri, itu kan ibadah sebenarnya. Artinya jangan dong istri pertama melarang ibadah suaminya. Yang benar aja. Jadi saya minta ya, saudari M pikirkan baik-baik. Saya akan mendorong terus. Saya akan mendorong terus Mabes Polri untuk mengejar siapa-siapa saja yang terlibat dalam perkara ini. Sudah tidak sepakat, untuk apa diajukan RJ? Lanjut aja, nggak ada masalah kok. Ya kan? Ya, saya mungkin rekan-rekan wartawan tahu saya pegang perkara banyak loh, ya. Perkara-perkara viral juga saya pegang, ya. Saya tidak pernah mengajarkan klien saya untuk RJ ataupun untuk damai. Nggak ada. Ya kita perang-perang aja, gitu loh, ya kan. Indonesia merdeka juga karena perang kok, walaupun pakai bambu runcing kan gitu.
ya kan? Berarti artinya apa? Ya kan? Kita harus semangat, ya kan? Walaupun perang akan sakit nanti belakangan ya harus dilalui, ya lalui aja gitu loh. Ya kan, itulah bentuk niat baik daripada Inara Rusli mengajukan RG. Apa kurang baik apa lagi dia? Ya, dia ya sudah direndahkan serendah-rendahnya loh dia loh. Ya, tapi dia ngajukan, dia datang loh ke Polda kemarin hari Senin, saya aja nggak tahu. Dia datang, dia nunggu, malah ditolak. Saya bilang, ngapain kamu nunggu-nunggu, udah biarin aja ditolak. Kalau saya nggak sepakat itu, ya kan? Nanti begitu dipanggil Mabes juga gemetaran.